Mengetahui lebih jauh soal kasus pneumonia akut di Cina sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi ahli epidemiologi Griffith University Australia, Bapak Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki. Apa yang sebenarnya masyarakat Indonesia perlu ketahui dari penyakit pneumonia akut ini yang saat ini wabahnya ada di Cina begitu, dan seberapa besarkah bahayanya? Ya, sebetulnya penyakit pneumonia ini secara umum memang dia masuk kategori yang sedang, ya, risikonya sedang. Tadi artinya fatalitasnya sebenarnya kecil, ya, walaupun terjadi, tapi sangat amat jarang dan umumnya bisa bahkan pulih sendiri ya sebagian, dan obatnya sebenarnya sudah ada ya untuk kasus kalau itu patogennya dalam kaitan virus, bakteri itu sebagaimana yang sudah ada saat ini atau sudah diketahui. Tapi apabila ya ternyata ini adalah benar undiagnosed, artinya patogen yang memang baru, ya baik itu virus atau bakteri, nah ini yang tentu akan berbeda cerita, ya, berbahaya. Namun sejauh ini kita melihat, kalau kita anggap asumsi bisa mempercaya apa yang dilakukan oleh pemerintah China pada WHO, ya bahwa ini bukanlah disebabkan oleh virus atau bakteri baru, melainkan karena beragam patogen. Ada yang disebabkan oleh bakteri seperti Mycoplasma, ada yang karena virus, baik itu SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID maupun misalnya influenza atau rhinovirus dan adenovirus. Nah, ini semua sebetulnya ya bisa diterapi. Hanya yang menjadi permasalahan saat ini adalah di China khususnya data yang diperoleh bahwa untuk kasus Mycoplasma misalnya, ini banyak yang resisten. Ini pesan penting dari beberapa kejadian di outbreak pneumonia di China ini adalah semakin meningkatnya risiko atau potensi antimicrobial resisten. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan ya banyak yang harus dirawat. Selain itu juga kita tahu berdasarkan riset maupun apa yang sekarang terjadi di China, bahwa infeksi akibat COVID ini juga berakibat menurunkan daya tahan tubuh banyak penderitanya atau pasca terinfeksi. Nah, sehingga ini yang juga meningkatkan risiko orang tersebut yang pernah terinfeksi ini mengalami infeksi saluran nafas lain seperti halnya ya influenza, Mycoplasma dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, tapi kalau bicara tingkat bahwa ini akan menjadi pandemi, saya kira saat ini amat sangat kecil, ya. Walaupun tentu potensi itu tetap ada, tapi sangat kecil. Karena kalau yang potensi itu tetap ada dengan catatan ini adalah novel virus atau bakteri baru, gitu. Dan sejauh ini seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan data. Oke, baik, berarti arti ini masih bukan sebuah penyakit yang baru, tapi kenapa penderita pneumonia di Cina ini diketahui lebih banyak dialami oleh anak-anak, Pak, daripada orang dewasa begitu? Nah, jadi secara epidemiologi, jadi begini, ketika satu penyakit seperti COVID yang semula dia pandemi, ya, menyebabkan wabah besar, kemudian dia sudah menurun karena tercapai kekebalan komunitas, ya, herd immunity istilahnya. Nah, ini yang akhirnya membuat di sebagian dari penderita ini atau populasi ini akhirnya tidak terpapar oleh infeksi ini. Namun di sisi lain kita tahu bahwa fakta bahwa COVID-19 ini akan menjadi endemik. Ketika satu penyakit infeksi yang semula wabah kemudian menjadi endemik, maka dia cenderung memiliki ciri khas akan menjadi outbreak kembali atau wabah, ya, bukan wabah besar, tapi wabah seperti ini, ya, bukan seperti pandemi, tapi ini epidemi yang umumnya akan menyerang anak-anak karena mereka belum punya imunitas, tadinya lahir bayi-bayi baru. Nah, kelompok rawan inilah yang akan jadi sasaran pertama utama dari satu outbreak seperti halnya pneumonia ini. Oke, tapi seberapa mudahkah wabah ini menyebar, Pak? Karena kan memang saat ini pneumonia akut ini sudah dilaporkan, ya, sudah masuk di Belanda. Lalu seberapa besar memang potensi penyakit ini bisa masuk ke Indonesia begitu? Jadi sebetulnya yang terjadi di Belanda itu tidak berarti bahwa ini menyebar dari China. Karena gini, kalau misalnya ini adalah betul, sekali lagi kita asumsikan bukan novel virus, ya, virus baru atau bakteri baru, maka dampak yang terjadi pada setiap negara wilayah terkait outbreak seperti ini akan berbeda, termasuk ya yang terjadi di Belanda. Karena ketika dia, sekali lagi, ketika menjadi endemi,
kelompok yang paling rawan sekali lagi adalah anak yang belum punya imunitas. Nah, inilah yang ketika jumlahnya cukup dan itu akan terjadi outbreak. Termasuk ya di Indonesia kita juga punya kan kelompok anak yang belum divaksin, belum dapat booster. Nah, ini yang akan menjadi potensi lonjakan. Jadi bukan berarti kita ini nggak harus kita jaga betul, jangan sampai betul itu. Tapi bukan berarti kita nggak punya potensi lonjakan dalam negeri, karena ya Mycoplasma pneumonia ada di kita kan, kemudian juga belum lagi COVID, ya belum lagi influenza dan lain sebagainya. Ini kalau kita kurang mitigasinya, orang udah malas pakai masker, tidak divaksin dan lain sebagainya, ini yang akan jadi lonjakan sebetulnya. Oke, mitigasi memang harus dilakukan. Lantas apa yang harus menjadi perhatian begitu Pak bagi pemerintah Indonesia dalam mencegah maupun menangani pneumonia masuk ke tanah air, Pak Diki? Ya betul tadi Pak Maksi ya Dirjen ya, teman saya sudah menginstruksikan secara tepat penguatan pintu masuk. Hanya harus pastikan bahwa orang dengan kecurigaan misalnya demam suhu tinggi ini untuk segera dipisahkan dan diverifikasi, termasuk memperkuat sistem rujukan. Ini juga penting. Di sini juga di dalam negeri kita harus perkuat surveillance influenza like illness atau ILI. Ini yang akan jadi alat monitor kita. Nah, di sisi lain untuk masyarakat yang memakai masker penting, perilaku hidup bersih sehat, mencuci tangan itu penting karena ini kan pneumonia ini ditularkan orang dengan batuk, pilek, ya, orang berbicara. Nah, ini yang artinya harus kita terus jaga. Dan termasuk terakhir vaksin. Ya, vaksinasi ini penting, apa itu booster COVID atau apakah itu primer ya pada anak-anak terutama yang belum mendapatkan vaksin COVID ya harus. Apalagi kita kalau bicara dalam negeri kita sudah punya Indovac ya dari produksi Bio Farma, ya gunakan itu. Tapi harus mencakup kelompok-kelompok yang rawan seperti anak tadi, terutama di bawah 5 tahun termasuk lansia dan yang komorbid. Dan harus ditanggung pemerintah supaya ini bisa meningkatkan cakupannya. Dan di sisi lain vaksinasi lainnya ya vaksinasi DTP ya untuk anak, vaksinasi juga misalnya flu ya untuk kelompok yang rawan itu juga sangat penting untuk dilakukan. Oke, baik. Jadi ada pakai masker, jaga kebersihan dan juga vaksinasi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya Pak. Ya. Terima kasih banyak epidemiologi Griffith University Australia Bapak Diki Budiman atas waktunya. Terima kasih Bapak.